Julian Urip, playmaker incaran Sintayong makin gacor di Liga Belanda. Tagar Indra Syafriot menggema di media sosial. Pelatih Australia tantang timnas di final Asian Cup U19 2024. Semi Yafel kirim pesan menohok untuk Indra Syafri. Elkan Bagot dipastikan ready di ronde ketiga. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Australia U19 yakni Trevor Morgan berbicara mengenai peluang timnya menghadapi timnas Indonesia U19. Kedua tim berpotensi saling berhadapan di partai final Piala AFF U19 2024. Seperti diketahui, timnas Australia U19 sudah memastikan diri ke babak semifinal Piala AFF U19 2024. Australia mengamankan tiket ke babak 4 besar setelah meraih kemenangan di dua laga fase grup. Marcos Yones dan rekan-rekan menang telak 6-0 atas Laos U19 di laga pembuka. Mereka kemudian melanjutkan tren kemenangan dengan mengalahkan Vietnam dengan skor 6-2 di laga berikutnya. Berdasarkan bagan di fase gugur, Australia U19 sebagai juara grup B akan menghadapi juara grup C ataupun runner-up grup A dan juga grup C di bagian atas. Sementara itu, timnas Indonesia U19 yang hampir memastikan diri keluar sebagai juara grup A akan mengisi bagian bawah dengan menghadapi juara grup C ataupun runner-up grup B. Artinya kemungkinan besar antara timnas Indonesia dan juga timnas Australia akan bertemu di partai final apabila sama-sama lolos. Trevor Morgan mengaku siap sikat timnas Indonesia jika bertemu di partai final. Ia bahkan optimis bisa membungkam timnas Indonesia dengan mudah. Kami optimis bisa kalahkan Indonesia jika bertemu di final. Australia tidak hanya menjadi tim terbaik di grup, tetapi juga kandidat juara turnamen ini, kata pelatih Australia. Pelatih timnas Indonesia U19 yakni Indra Syafri menjadi bahan kritikan netizen tanah air meski meraih kemenangan atas Kamboja di matchday kedua Piala AFF U19 2024. Tagar Indra Syafriot bahkan menggema di berbagai media sosial. Timnas Indonesia U19 berhasil mengamankan kemenangan 2-0 atas Kamboja di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menariknya, 2 gol yang tercipta merupakan hasil dari skema sepak pojok yang dicetak para pemain belakang skuad Garuda Nusantara. Mereka adalah Kadek Ariel pada menit ke-66 dan juga Iqbal Gwejangge pada menit ke-86 yang mampu mencetak gol berkat tendangan sudut yang tercipta di babak kedua. Meski meraih kemenangan atas Kamboja, namun pelatih Indra Syafri justru menjadi bahan kritikan netizen Indonesia. Netizen menilai bila Indra Syafri merupakan pelatih yang keras kepala dan minim taktik. Apalagi pelatih berusia 61 tahun itu juga tidak melakukan perubahan dalam komposisi starting 11 timnas Indonesia U19. Bahkan banyak yang mempertanyakan alasan Indra Syafri yang lebih memilih untuk menurunkan Arkan Kakak, alih-alih memainkan Jeans 11 pada awal babak pertandingan. Pola permainan membosankan. Dikasih tahu ngeyel, nggak mau belajar seperti Coach Nova dan juga STY. Sangat jenuh dan membosankan, kata salah satu fans timnas Indonesia. Selain mengkritik keputusan pelatih Indra Syafri yang tidak melakukan perubahan pemain, netizen juga mengkritik permainan timnas Indonesia U19 yang dinilai membosankan pada babak pertama. Dari belakang ke tengah, dari tengah ke sayap, balik ke tengah lagi, terus sayap lagi, akhirnya serangan mati, tulis salah satu netizen Indonesia. Usai ramai kritikan terhadap pelatih skuad Garuda Muda, tagar Indra Syafriot menggema di media sosial. Hal ini tentu menjadi kabar buruk bagi pelatih timnas Indonesia U19 tersebut. Pemain kedua Indonesia saat ini tengah menjadi perbincangan utama banyak pihak. Tak hanya di publik sepak bola nasional, isu pemain naturalisasi juga jadi sorotan negara-negara tetangga seperti Vietnam. Kekinian, mulai bermunculan talenta muda berdarah Indonesia yang berkarir di Eropa, utamanya di Belanda. Sejumlah pemain berdarah Indonesia mulai jadi sorotan. Salah satunya adalah Julian Urip. Julian Urip masih berusia sangat muda, 17 tahun. Namun karirnya terbilang cukup moncer. Di level klub, ia dipercaya menjadi kapten di AZ U18.
Tak ayal, Chuan Urip menjadi incaran utama bagi Sintayong untuk bergabung dengan skuad Garuda. Posisi natural dari Julian Urip adalah gelandang serang. Namun ia bisa diplot sebagai winger kiri. Instingnya untuk mencetak gol juga patut diacungi jempol. Bahkan jika dibandingkan dengan striker timnas Indonesia, yakni Rafael Strijk, torehan gol Urip masih lebih unggul. Rafael Strijk jika ditilik dari data transfer market, di level klub baru mencetak 13 gol dan berikan assist 6. Torehan gol paling banyak dicetak Rafael Strijk saat membela ADO Den Haag U21, yakni 10 gol serta 5 assist. Sementara di level tim U18, ia hanya mencetak 3 gol dan 1 assist. Sedangkan di tim utama ADO Den Haag, Rafael Strijk yang sudah melakoni 8 match belum pernah mencetak gol. Untuk Julian Urip, masih bersumber dari data yang sama, yakni transfer market. Torehan golnya lebih banyak dibandingkan Rafael Strijk. Julian Urip tercatat mencetak 14 gol dan juga 13 assist untuk tim U18 AZ. Lalu 11 gol dan 5 assist untuk tim U17 AZ, serta 1 gol dan juga 2 assist untuk tim Akademi AZ. Menariknya, meski bukan striker murni, Urip mampu mencetak 12 gol dan 3 assist saat ditempatkan sebagai gelandang serang. Saat diplot sebagai gelandang murni, Julian Urip mencetak 10 gol dan 4 assist. Sementara jika ditempatkan sebagai winger, ia mencetak 3 gol dan 2 assist. Dengan penampilan apiknya ini, Julian Urip dikabarkan jadi salah satu pemain yang diincar Sintayong untuk bergabung dengan Merah Putih. Elkan Bagot berpotensi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia usai tampil gemilang di Ipswich Town. Kejutan ditampilkan pelatih Ipswich Town yakni Kieran McKenna saat sang tim menjalani laga uji coba kontra juara Liga Ukraina yakni Shakhtar Donetsk. Kieran McKenna yang menurunkan Elkan Bagot di menit ke-60 tidak memainkan pesepak bola 22 tahun itu sebagai bek tengah. Elkan Bagot diturunkan di posisi yang tidak biasa yakni fullback kiri. Di luar dugaan, bek bertinggi badan 196 cm itu tampil apik saat dimainkan sebagai fullback kiri. Ia sanggup mematikan pergerakan winger kanan Shakhtar Donetsk, yakni Marian Savin. Bahkan dalam sebuah momen, Elkan Bagot menampilkan sprint kencang, sesuatu yang sebelumnya tak pernah ditunjukkan ex pemain Bristol Rovers tersebut. Saat melakukan overlapping, Elkan Bagot menusuk ke kotak penalti lawan, sampai akhirnya melepaskan umpan silang. Meskipun umpan silang Elkan Bagot dapat diamankan pemain belakang Shakhtar Donetsk tersebut, si kulit bundar hampir masuk ke gawang klub Ukraina tersebut karena menyentuh jaring gawang bagian samping. Kesempatan Elkan Bagot merumput di Premier League 2024-2025 bersama dengan Ipswich Town semakin besar jika tampil perform di posisi barunya tersebut. Bukan hanya itu, Elkan Bagot juga kemungkinan besar akan perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Hal itu bahkan dikonfirmasi oleh Arya Sinulinga selaku Esko PSSI. Ia menyebut bahwa hubungan Elkan Bagot dan Sintayong baik-baik saja, dan kemungkinan besar Elkan Bagot bakal segera dipanggil ke timnas Indonesia.